Sabar sulit. Enggak, artinya apa? Sabar. Karena kesabaran di dalam ketaatan ini salah satu makomnya, salah satu bentuk kesabaran. Karena sabar itu ada tiga. Paham? Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar untuk menjalankan ketaatan, butuh kesabaran. Ente sholat, paham? Temennya ente ngebel-ngebel, tin, ayo janjian malam mingguan kok gak teko-teko ya. Kok gak betul, ente sholat, sabar. Paham? Sabar di dalamnya. Sabar dalam melakukan ketaatan. Itu makom paling rendah. Makanya gampang, orang kalau melakukan ketaatan itu gampang. Tapi nanti yang paling susah nomor 3. Maka dari itu anak minta supaya memperhatikan ya, supaya dipahami dengan benar, supaya diamalkan isinya. Karena seperti yang anak katakan minggu lalu, ini nanti kita baca ini. Pak, musannifnya ini, pengarangnya ini akan memberi jaminan bagi orang yang memahami dan mengamalkan kitab ini, dijamin atau didoakan supaya jadi orang ahli ilmu zahir batin. Pak, zahiran batinah. Jadi ahli ilmu zahir batin. Sudah zahirnya berilmu, batinnya juga berilmu, punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah zahirnya berilmu dia, Masya Allah, batinnya juga berilmu. Kalau didoakan sama musallihnya. Maka dari itu anak harap setiap minggu datang. Setiap minggu datang, jangan bolong-bolong kayak giginya orang tua ongkong. Sini ada, sini tidak ada, sini ada. Seperti itu akhirnya. Paham? Nanti pun juga nggak maksimal. Ngajinya nggak maksimal. Paham? Mungkin pas sampean hadir ketepaan dengar sampean. Nanti besok mungkin ada pelajaran yang lebih detail atau lebih sulit atau lebih rumit atau lebih penting misal. Nanti nggak hadir. Akhirnya gimana? Nanti bisa jadi salah paham ya, bisa jadi kalau bahasa sekarang apa gagal paham dan lain sebagainya. Paham? Akhirnya bisa nggak paham, bolong-bolong, kepahamannya itu bolong-bolong. Emang kalau seperti itu. Paham ya, pahamnya bolong-bolong. Maka dari itu anak harap untuk selalu istiqomah hadir. Paham ya, hadir. Kalau ini sudah nyemplung itu artinya kalau sudah nyemplung sekalian guys. Paham ya? Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Belajar ya sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Emang kalau belajar setengah-setengah, nanti juga panennya juga setengah-setengah. Paham? Panennya pun setengah-setengah nanti. Kalau belajarnya setengah-setengah ya jadi orang alimnya alim setengah-setengah, nanggung. Gak sekalian alim yang benar, paham? Gak sekalian punya ilmu yang banyak. Emang kalau seperti itu. Makanya anak harap sabar, paham ya? Bukan ikut presiden, bukan sabar sulit. Enggak, artinya apa? Sabar. Karena kesabaran di dalam ketaatan ini salah satu makomnya, salah satu bentuk kesabaran. Karena sabar itu ada tiga. Paham? Sabar itu ada tiga. Yang pertama sabar untuk menjalankan ketaatan, butuh kesabaran. Ente sholat, paham? Temennya ente ngebel-ngebel, tin, ayo janjian malam mingguan kok gak teko-teko ya. Kok gak betul, ente sholat, sabar. Paham? Sabar di dalamnya. Sabar dalam melakukan ketaatan. Itu makom paling rendah. Makanya gampang, orang kalau melakukan ketaatan itu gampang. Tapi nanti yang paling susah nomor 3. Yang kedua sabar di dalam ketika ketimpa musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar ini. Ketika ada musibah, meninggal dunia atau hartanya hilang atau lain sebagainya, sabar ini. Ini level kedua. Level atasnya lagi sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini paling susah. Paham ya? Sabar untuk meninggalkan maksiat itu paling susah. Paham? Lihat cewek cantik, tidak ditelok eman, ya kan? Tidak dilihat eman, dilihat dosa. Paham? Perlu sabar. Sabar kan ya, bukan sesuatu yang halal buat ini. Sabar, tidak usah dilihat. Paham ya? Tidak usah dilihat. Makanya dari itu sabar ini banyak, bentuknya banyak. Ada sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika menghadapi musibah, sabar ketika menghindari maksiat. Paham ya? Karena seseorang ketika itu sabar, makanya yang tadi bilang kan, kalau sabar ketika menghadapi maksiat itu pahalanya besar atau makomnya tinggi. Kenapa? Ya, karena kalau itu sabar melakukan ketaatan. Karena memang ketaatan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ente. Ketika ente melakukan, ente dapat pahala, dapat pahala ini. Ketika ente melakukan sholat,
Paham? Dapat pahala sholat. Paham? Tapi kalau ente melakukan kesabaran untuk tidak melakukan maksiat, itu pahalanya double. Pahalanya sangat besar. Pahalanya lebih besar ketika ente sabar. Paham ya? Sabar untuk tidak melakukan maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pahalanya sangat besar. Bukan karena sabar untuk tidak melakukan maksiat karena tidak ada kesempatan ya. Ya, bukan karena tidak ada kesempatan. Ada kesempatan tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya lebih besar. Makanya hadir majelis ilmu juga perlu kesabaran. Jangan ente anggap sabar itu cuma sabar di dalam musibah saja ya. Karena tertimpa musibah saja, tidak. Sabar itu banyak macamnya. Maka anak harap ketika hadir di sini sabar ya, jangan lihat jam terus. Makanya nanti ada mau bilang sama takmirnya biar jamnya dipindah belakang saja, biar aneh yang lihatnya. Jadi kalau melihat ke belakang, ketahuan ini lihat jam. Sering kan lihat seperti itu. Nanti udah lama dapat 15 menit gitu, lihat jam. Paham ya? Ya Gus. Lihat jam. Nah ini berarti kan kesabarannya sedikit. Kesabarannya. Ente belum tahu majelis ditarim ente. Ya, 2 jam itu enggak dapat apa-apa yang ditutup. Cuma dapat air sama kopi 1 cangkir. 2 jam duduk. 2 jam. Kalau di Rubat Tarim itu ada namanya madros. Madros ini daras setiap hari Rabu sama Sabtu pagi. 1 jam setelah subuh waktunya. Waktu enak-enaknya tidur ya. Waktu enak-enaknya buat tidur. Apalagi kalau musim dingin ini. Kalau sudah musim dingin, sangat dingin dan sangat kering. Itu 2 jam. 2 jam ini tidak dikasih apa-apa. Dikasih apa? Air sama kopi. Mending airnya aqua ya toh. Aqua bisa ditaruh, disimpan ya, diminum sedikit demi sedikit. Nah ini dikasih air 1 gelas besar itu dikilir. Minum sedikit-sedikit. Minum sedikit. Tidak dapat jajan. 2 jam. Itu salah satunya, itu cuma 2 jam. Paham ya? 2 jam. Habib Salim itu dikatakan di manaqibnya, Habib Salim Asy-Syadzili dikatakan di manaqibnya, itu beliau sehari semalam itu kalau beliau hadir daras itu 12 kali. Sehari semalam 12 kali. 12 pelajaran dia hadir. Ngajinya itu di Makkah itu dulu sama Sayyid Alwi, Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu beliau sehari semalam ngajinya 12 kali. Sehari semalam. Kita aja sudah sekali aja kapan dulu ngantuk ya kan? Baru sejam, anak tidak pernah sampai sejam, tidak pernah. Paling setengah jam top. Karena anak memposisikan dengan kalian. Ya, anak ngerti kalian Bang. Jadi setengah jam sudah ada stop. Itu ini 12 kali dalam sehari semalam. 12 kali. Sehari semalam. Tidak ingat waktu sudah. Belajar karena apa? Karena isyik. Karena sudah cinta dengan ilmu, haus akan ilmu, kangen dengan ilmu. Jadi pengennya datengin ilmu terus. Sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu. Maka dari itu anak harap untuk selalu istiqomah, untuk selalu sabar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa salaka yang menapakkan kakinya tariqan di dalam jalan, yaltamisu fihi ilman, menuju untuk mendapatkan ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dia jalan untuk menuju ke surga. Orang yang dia itu berada di jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dia jalan ke surga. Paham ya? Inti jadi jalan ke sini, dari rumah jauh-jauh ke sini. Paham ya? Dari rumah jauh-jauh ke sini. Kan berarti inti sudah menuju atau berjalan di atas jalan yang menuju ke ilmu kan? Berarti Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sudah jalan kita untuk menuju surga. Artinya apa? Artinya seperti ini. Ilmu ini salah satu faktor penunjang kita untuk bisa masuk surga. Berarti ini apa? Menuju surga. Ya, menuju surga. Ini hadir majelis ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza marattum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian mampir di kebun-kebun surga, mampirlah. Kalau kalian melewati
kebun-kebun surga, mampirlah. Kata sahabat, wa mariyabul jannah ya Rasulullah. Apa itu kebun-kebun surga? Nabi SAW, majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu, kebun-kebun surga. Paham ya, majelis-majelis seperti ini kebun-kebun surga yang di situ diajarkan halal, haram, ya diajarkan ini tidak boleh, ini boleh. Oh gini caranya wudu, oh gini caranya istinja, oh gini caranya mandi besar, gini caranya sholat. Paham? Ini adalah majelis-majelis kebun-kebun surga. Paham ya? Berada di kebun surga. Makanya orang-orang dulu itu kalau sudah hadir di dalam majelisul dzikir, majelisul ilm, itu mereka tenang. Paham? Kalau sudah masuk majelisul ilm, majelis-majelis ilmu, mereka tenang. Paham? Karena mereka berada di kebun-kebun surga. Memang mereka merasakan kenikmatan berada di majelis ilmu. Paham ya? Nah kita yang belum merasakan, ayo berusaha untuk merasakan. Paham? Berusaha untuk menenangkan diri di dalam majelis ilmu sehingga kita bisa merasakan yang namanya kenikmatan. Paham ya? Ini namanya mujahadah. Mujahadah, berusaha melawan hawa nafsu. Itu namanya mujahadah. Lawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita itu pasti menyuruh kita untuk tidak berbuat kebaikan. Pasti hawa nafsu itu menyuruh kita untuk tidak berbuat kebaikan, menggiring kita untuk tidak berbuat kebaikan. Pengen hadir majelis ilmu, apa menggiras ya enak. Paham? Itu yang ngomong siapa? Hawa nafsu. Paham ya? Hawa nafsu yang menggiring ente pengen kemana? Ke giras itu tadi. Tapi ente lawan hawa nafsu ente. Untuk jalan kemana? Ke majelis ilmu. Ya dilawan. Paham? Dilawan. Tapi tidak gampang ya, tidak gampang melawan orang. Paham? Tidak gampang. Untuk melawan hawa nafsu supaya kita dapat kenikmatan di majelis ilmu ini tidak gampang. Ulama itu ada salah satu daripada mereka, salah satu habaib mengatakan, ana mujahadah ya untuk bisa mendapatkan kenikmatan sholat malam itu 20 tahun. Mujahadah supaya bisa dapat kenikmatan sholat malam 20 tahun. Artinya apa? Mujahadah ini tidak gampang. Paham? Bohong orang yang ngomong setahun itu sudah mendapatkan kenikmatan di majelis ilmu. Anak aja bosen. Ulama-ulama lain kadang masih ada malesnya, ya kan? Artinya apa? Ulama-ulama besar pun kadang juga masih males, tapi mereka mujahadah. Paham? Kalau ada yang ngomong itu setahun baru hadir majelis itu enak, nikmat. Itu lain. Paham? Inti paling hadir majelis itu karena faktor lain. Paham? Karena faktor lain, takut dicari habibnya lah, nanti pengen ketemu inilah, karena ada perlunya lah, banyak faktor. Tapi kalau inti merasakan kenikmatan sangat susah. Makanya perlu mujahadah, dilawan hawa nafsu. Paham ya? Dilawan. Apalagi sempat anak katakan, paham? Kalau hati itu tidak disirami pakai mau'idhah, tidak disirami pakai ilmu atau hikmah, 3 hari saja maka dia saya akan mati. Paham ya? Saya akan mati dia. Paham? Hatinya bisa mati. Kalau hatinya mati kan berarti jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari Allah. Karena paling jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang hatinya mati. Fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Yang paling jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang punya hati mati. Tidak pernah dengar mau'idhah, tidak pernah dengar hikmah, tidak pernah dengar nasihat. Paham? Kalau dinasehati mental. Paham? Kalau diajak ke majelis khair tidak mau, kalau diajak ke majelis dzikir tidak mau, diajak ke majelis ta'lim tidak mau. Ini nanti hatinya mati. Paham ya? Kalau sudah hatinya mati, naudzubillah min dinasehati tidak bakal bisa. Ya, kalau dinasehati nanti ngomongnya udah itu urusi diri ente sendiri. Nah, ini namanya golput kok. Kalau si hatinya sudah mayit, sudah keras. Sudah kan? Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu banyak belajar supaya apa? Supaya mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mendapat ilmu. Hati kita ini dan pikiran kita dapat ilmu. Dikatakan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yu'til hikmata man yasha. Allah itu memberi ilmu hikmah kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki saja. Paham? Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Yang dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala berarti dia telah dianugerahi sangat kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan juga
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seseorang, maka dia digampangkan jalan untuk menuntut ilmu. Pengen enggak kita jadi orang yang baik, diberi kebaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Pengen, semua pengen. Paham ya? Semua pengen, dan ciri-cirinya seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, itu dia digampangkan untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi ini jangan berprasangka berarti yang hadir majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala enggak pengen baik, Jangan seperti itu ya. Mungkin dia hadir di tempat lain, atau mungkin dia sedang ada untuk jaga husnudzon kita kepada orang lain, sama tawadhu'nya kita jaga. Kalau kita sudah hadir majelis ilmu, jangan sampai sombong. Jangan sampai sombong, harus tawadhu. Paham ya? Dikatakan manis dia ada ilman walama, dikatakan di dalam pepatah itu ya, pepatah. Padi itu semakin tua semakin merunduk. Begitu juga orang alim, kalau semakin banyak ilmunya semakin tawadhu. Paham ya? Semakin tawadhu. Jangan sampai sombong. Memang biasa seperti ini. Seorang murid atau seorang santri itu di pertama belajarnya dia merasa paling hebat. Santri baru mondok setengah tahun, pulang liburan ke rumah itu waduh, sudah merasa paling hebat. Tapi kalau nanti nambah ilmu, merasa dia semakin bodoh. Merasa semakin bodoh. Kalau dia sudah merasa semakin bodoh, semakin tawadhu. Semakin tawadhu, semakin merendah diri. Karena apa? Karena ngerasa paling bodoh. Karena ilmu ini tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Dikatakan dalam syair, la walau ma rasahu alfasana, tidak akan habis walaupun ente geluti ilmu ini siang malam selama 1000 tahun. Walaupun ente belajar selama 1000 tahun siang malam, tidak akan habis yang namanya ilmu. Padahal ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu tetes dari lautan. Satu tetes dari lautan. Karena waktu itu Nabi Musa alaihissalam waktu bersama Nabi Khidir, ya, di pinggir pantai Nabi Musa dan Nabi Khidir melihat burung minum. Setelah minum, ngangkat kepalanya, netes dari paruhnya ini tadi air laut. Kata Nabi Khidir, itu perbandingan ilmu kita dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ilmu Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada ilmu itu cuma setetes dari bahtera laut. Padahal cuma sedikit. Tapi kalau ente marosa, ya, terus menggeluti siang malam selama 1000 tahun, gak akan habis. Ilmu itu seperti itu. Makanya tidak ada orang kalau memang dia benar-benar orang berilmu, tidak ada yang ngaku dia itu alim, tidak ada. Tidak ada orang ngaku seperti itu. Tidak ada orang ngaku dirinya orang alim, orang tidak ada. Kenapa? Karena dia semakin alim, semakin tahu bahwa dia itu semakin goblok, semakin bodoh. Tidak ada orang ngaku semakin tinggi ilmunya semakin banyak, semakin dia jadi tidak seperti itu. Kalau memang orang alim benar-benar yang punya tawadhu, dia merasa semakin banyak dia baca kitab, semakin banyak dia murojaah, semakin banyak dia mutolaah, itu dia semakin merasa bodoh, semakin merasa bodoh. Paham ya? Maka dari itu hadirnya kita di sini berarti kita menuju yang namanya kebun surga atau merintis jalan ke surga. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, wa ba'du. Terus di kelanjutannya hadis ini, apa dikatakan? Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu akan menggelar sayapnya, supaya dinaiki oleh talibul ilmi dan mereka ridho atas apa yang dikerjakan oleh talibul ilmi itu tadi. Jadi ente berangkat dari rumah ke sini, itu malaikat mengepakkan sayapnya supaya dijalani ente. Supaya ente berjalan di atas. Dan malaikat ridho dengan apa yang ente perbuat. Sampai segitu karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk talib ilmu. Sampai segitu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada talib ilmu. Pernah suatu saat di kota Inat itu ada salah satu dari Sayyid bangsanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu ketika ada santri mau masuk kota Inat, mau ikut pengajian,
itu mereka karena dia ahli kasyaf, dia melihat sayapnya malaikat berjalan berada di bawah kakinya thalibul ilmi. Iya, karena dia ahli kasyaf, bisa melihat ghaib. Iya, ya bisa melihat ghaib. Paham? Itu mereka dia satu orang, dia bisa melihat sendiri. Malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk thalibul ilmi. Kalau ini tidak melihat, ya, kalau ini tidak bakal melihat. Nah, yang bisa melihat ahli kasyaf, paham ya? Ahlul kan? Artinya apa? Kalaupun memang tidak ada, paham? Kalaupun memang tidak ada, tapi kalaupun memang nggak dimaknai dengan makna hakiko, bisa dimaknai dengan makna istiharah. Artinya apa? Itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang pergi. Pulang pergi ini dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan juga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, kalau orang sudah hadir majelis ilmu, ya, kemudian dia pulang dari hadir majelis ilmu itu semua dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan juga di hadis tadi kita baca, barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya dia akan meninggal, derajatnya diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah derajatnya para nabi. Paham? Langsung derajatnya di bawah para nabi. Paham ya? Langsung di bawah. Karena apa? Karena keutamaan ilmu. Paham? Keutamaan ilmu. Kita hadir majelis ilmu supaya apa? Supaya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begini punya sifat apa? Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan atau mengutus Nabi SAW untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajarkan kepada umat manusia ini syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan semua ilmu. Paham? Ilmu yang apa? Yang menunjukkan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ilmu yang mengajarkan kita syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi afdal. Paham ya? Ibadah yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Paham? Makanya ulama mengatakan ketika misal hari Asyura, ya, hari Asyura kan di situ disunnahkan beberapa sunnah, kan banyak sunnah ya, di antaranya atau dianjurkan beberapa amalan-amalan, di antaranya baca ayat kursi 360 kali, baca surat Al-Ikhlas 1000 kali, baca ini, baca itu, ngamalkan ini, ngamalkan itu. Itu kata ulama, itu anjuran itu, paham ya? Anjuran itu tidak lebih baik daripada murojaahnya thalibul ilmi. Paham? Tidak lebih baik daripada murojaahnya thalibul ilmi. Artinya apa? Kalau ente thalibul ilmi, santri, paham ya? Ente sibuk dengan pelajaran ente, sibuk dengan dars ente, sibuk dengan kitab ente, paham? Sehingga ente melalaikan atau atau tidak mengerjakan amalan-amalan tersebut, maka itu lebih baik daripada ente menjalankan amalan-amalan tersebut. Paham ya? Itu lebih baik. Paham? Itu lebih baik kata mereka. Karena apa? Karena di dalam hari itu ente dianjurkan untuk beramal, dan sebaik-baiknya amal adalah menuntut ilmu. Paham ya? Maka dari itu ayo kita belajar, terus belajar. Wa ba'du fa hadhihi masailu mukhtasara min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban. Wa ba'du fa hadhihi masailu, ini adalah masalah-masalah, kumpulan masalah-masalah. Paham ya? Mukhtasarah secara ringkas min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban, dari sebagian kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali ghaliban, sebagiannya. Paham? Karena isinya ini sebagian diambil daripada kitab-kitabnya Imam Ghazali. Paham ya? Kitab-kitabnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan, man arafaha, barang siapa yang mengetahui masalah-masalah yang terkandung di dalam kitab ini, wa amila biha, dan mengamalkannya, mempraktekannya. Paham? Narjulahu minallahi, kami mengharap, beliau ini musannif, kami mengharap lahu, untuk orang tersebut, minallahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Kami mengharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia sebagai orang ahli ilmi zahiran wa batinan. Didoakan ini.
Didoakan oleh arif billah, oleh wali, orang soleh, beliau orang soleh, orang wali Allah Subhanahu wa taala, orang arif billah. Paham? Ketika mendoakan, insya Allah doanya mustajab. Paham ya? Insya Allah doanya mustajab. Maka dari itu, ayo kita belajar kitab ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita kuatkan tekad kita, semangat kita, niat kita untuk melakukannya, untuk mengamalkan apa yang menjadi isi dari kitab ini. Insya Allah kita masuk dalam doanya Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Ya, masuk dalam doanya Imam Ahmad bin Zaid al-Habsyi. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di akhirat itu ya, jangan disamakan semua orang. Ya, di akhirat artinya surganya jadi satu semua, enggak mungkin. Pasti ada level, harus ada leveling. Ya, leveling pasti ada leveling. Semua, ya kan? Pasti ada level level kemuliaan dan lain sebagainya. Manusia itu ada leveling, ada levelnya. Paham ya? Tidak semua orang itu sama, tidak. Nanti di hari kiamat pun seperti itu. Yang derajatnya tinggi beda dengan kita yang derajatnya rendah. Surganya pun kalau misal lantainya dia, kalau yang derajatnya tinggi lantainya granit, kalau itu cuma semen. Plasteran kalau itu kan beda. Surga namanya, rumah sama kan, rumah namanya, tapi beda. Paham? Derajatnya beda. Isinya dari rumahnya itu beda. Kemewahannya beda, dan pelayanannya beda. Begitu juga orang nanti di hari kiamat seperti itu. Paham ya? Seperti itu nanti di hari kiamat. Orang beda-beda. Ada yang selalu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus panjang waktu. Begitu juga ketika melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang melihat terus, tidak terputus melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kenikmatan seperti itu oleh Allah Taala. Terus tidak pernah terputus melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang lagi yang cuma setahun sekali melihat Allah Ta'ala. Ada yang sebulan sekali, ada yang setiap hari sekali, ada yang puluhan tahun sekali. Kan beda-beda orang. Beda-beda, tergantung amal dia di dunia. Paham ya? Tergantung amal dia di dunia. Begitu juga kita. Paham ya? Kalau kita belajar, ya kita belajar untuk ilmu, insya Allah nanti digolongkan sebagai golongan ulama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya keistimewaan lebih. Kalau golongannya ulama ini punya keistimewaan banyak. Nanti di pintu surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat ketika golongan Nabi Muhammad SAW, golongan umatnya Nabi Muhammad mau masuk surga, ketika masuk golongan syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu langsung disuruh masuk sama malaikat. Ngereng-ngereng. Suruh masuk langsung. Tapi kalau golongannya ulama mau masuk surga, nggak diperbolehkan dulu sama malaikat. Tunggu dulu, kalian berhenti dulu, berikan syafaat kepada yang kalian inginkan. Berikan syafaat kepada orang-orang yang kalian inginkan. Semuanya secara kemuliaan bukan? Kemuliaan. Paham ya? Sebuah kemuliaan yang sangat besar. Kemuliaan yang ulama. Makanya ayo kita berusaha jadi ulama. Walaupun kita nggak bisa jadi ulama, tapi kita mengikuti cara-caranya ulama. Fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Illam takunu mithlahum fatashabbahu. Kalau kalian tidak bisa sama seperti mereka, fatashabbahu. Paling tidak kita mengikuti cara-cara mereka. Paling tidak kita mengikuti perilaku mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena sesungguhnya mengikuti seorang karim, seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah keistimewaan. Ya, sebuah kemuliaan. Paling enggak kalau kita tidak bisa seperti mereka, tapi kita ikuti sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti mereka. Ya. Allahu a'lam bishawab. Sudah berapa menit? Berapa? Masih 15 menit. Allah Subhanahu wa taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?